Dia datang itu nimpuk gara-gara dia memang normal dia nimpuk atau karena ada gangguan obat-obatan dalam diri dia yang sehingga ingin merusak alam yang ada di Bali. Kera atau monyet itu kan identik sama dengan manusia. Jangan mencederai mereka, jangan menyiksa mereka karena mereka adalah duplikat atau jelmaan dari orang-orang yang lebih suci daripada kita. Baik sekarang biar dia gini tak mati dia. Apa itu mulutnya terus ngangang-ngangang itu loh. Aduh Pak, ini Pak Alu ngomong. Tanah di Bali itu tiap jengkalnya hidup. Bayangkan, tiap jengkal tanah di Bali itu hidup, bertaksu dia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Sampurasun, Hindu Rahayu. Channel Sampurasun. Rampes. Kita sudah dengar suaranya langsung. Karena umat Hindu rindu, kangen, penasaran topik-topik apa lagi ketika diskusi dengan bahasanya Sulinggi Sunda gitu yang dikenal oleh umat Hindu. Saya coba lihat HP ternyata update-nya rutin di Jawa Barat, di Jakarta, Bogor, Jawa Tengah, terus kemarin itu yang Jombang. Tahun sebelumnya itu ada tampil di BUMN, istimewa itu, keren. Nah, bersama dengan Ide Resi Agung Putranata Siliwangi Manuabe. Swastiastu, Sampurasun, Rahayu. Belum saliman udah diskusi dulu. Pemirsa Hindu Channel, karena saat ini Ratu Lanang berada di Bali, Astungkara Hindu Channel tidak ingin ketinggalan momen karena beliau ada di Bali, Ida Resi ada di Bali, Ratu Lanang ada di Bali. Hindu Channel ingin mengajak diskusi tentang tengetnya atau sakralnya atau ritual yang ada di Bali. 2 hari 3 hari lalu kita melihat kondisi di media sosial adanya masyarakat atau pendatang ataupun kita belum tahu detail, tetapi di video itu ada bocah ya yang perilakunya seperti monyet karena pada saat itu melempar atau mungkin mengganggu binatang yang ada di Bali. Nah, kita akan diskusi dengan Dersi, tapi kita coba lihat videonya terlebih dahulu. Kita simak videonya. Ketemu sama pemangku di sana. Ya, dari pemangku yang di tempat di dalam itu loh. Di pura itu nanti tanyain Pak apa sih sajiannya, catat tuh di WA. Ya, kalau ragu kan saya suruh telepon bapak yang tadi itu pengawas tuh, telepon saya, nomor pakai tas saya yang ngomong sama Sekarang langsung Pak. lebih baik sekarang biar dia gini tak mati dia. Apa itu mulutnya terus ngangang-ngangang itu loh. Aduh Pak, ini Pak Alu ngomong. Nah, pemirsa Hindu Channel, inilah videonya. Kita coba lihat, dengarkan tanggapan dari Ratu Lanang. Izin Ratu. Tengetnya di Bali nih. Beritanya tenget gitu. Iya, sekarang gini, maaf, Swastiastu. Ide pernah bicara berkali-kali dengan Mas Miko di beberapa sesi yang lalu. Tanah di Bali itu tiap jengkalnya hidup. Bayangkan, tiap jengkal tanah di Bali itu hidup, bertaksu dia. Kenapa? Karena masyarakat Bali senantiasa bersembahyang dan memuja alam sebagaimana memuja Tuhannya. Maka hadirlah sifat-sifat kemuliaan atas tanah itu. Manusia, kita bicara tentang Hindu. Ada punarbawa, ada reinkarnasi. Reinkarnasi itu tidak langsung serta-merta sebagai manusia. Dari binatang yang paling rendah dulu sampai binatang yang tertinggi. Kera atau monyet itu kan identik sama dengan manusia. DNA dan sebagainya, perilakunya itu hampir sama dengan manusia. Bahkan fisiknya pun menyerupai manusia, hanya dia berekor saja, kan gitu. Pertanyaannya, setiap manusia wajib hukumnya menghargai makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup, bukan hewan nih, makhluk hidup lainnya. Makanya di Bali ada Trihita Karana, hubungan dengan Tuhan baik, dengan alam baik, dengan manusia baik. Itu hubungan Trihita Karana itu yang harus dilakukan.
oleh semua semeton keluarga besar Bali. Jadi kalau mereka merusak tatanan yang ada, maka terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu berbentuk dengan ancaman psikologi. Paham maksudnya? Paham. Jadi ada alam manusia yang terekam dalam psikologi bahwa dia merusak alam itu, lalu tidak serta-merta orang itu akan terjadi seperti apa. Tetapi mungkin dengan orang-orang tertentu, dengan sensitivitas tertentu, maka akan berdampak langsung. Gitu. Tadi kita bicara tentang makhluk hidup. Tanaman makhluk hidup, hewan makhluk hidup, semuanya makhluk hidup. Di saat Tuhan menciptakan makhluk hidup yang harus kita puja, yang harus kita artinya kita hargai, kita jaga dan sebagainya. Di saat mereka merusak tatanan itu, yang terjadi adalah tadi tabur tuai, tadi langsung reaksi, aksi reaksi. Kalau tadi lihat videonya, Ide melihatnya ada dua, gangguan psikologi saat atau gangguan dia pernah pakai alat, artinya obat-obatan tertentu. Ya, jadi jangan langsung kita spontan ini adalah gangguan dari kera dan sebagainya. Gitu. Karena gangguan obat-obat psikoterapi itu terjadi seperti itu. Nah, coba nanti kalau kita pelajari secara ambil darahnya, tes ke BNN gitu. Dia datang itu nimpuk gara-gara dia memang normal dia nimpuk atau karena ada gangguan obat-obatan dalam diri dia yang sehingga ingin merusak alam yang ada di Bali. Gitu. Artinya bahwa ketika tadi kan Ide Ratu Lanang juga kan menyinggung bahwa semeton Bali. Artinya bagi pendatang pun untuk menghargai harus banget, nggak boleh kehidupan yang ada di Bali itu pun harus disadari. Betul. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan Ratu bahwa ini kan habis tumpek kandang gitu. Ini kan hewan, tumbuhan apapun yang ada di Bali ini habis diritualkan. Pada saat tumpek kandang itu ya hewan, gitu kan. Yang sebelumnya kan ada tumpek lande pada ini. Nah, ini bertepatan dengan tumpek kandang, kemudian melempar kera, mengganggu kenyamanan kera, gitu kan, binatang, kemudian dia berdampak. Tetapi di video tersebut mengakui harus permintaan maaf, harus mohon maaf. Artinya bahwa di Bali ini ya tidak sembarangan siapapun yang datang ke Bali gitu. Ya, gini ya Mas Miko. Banyak sejarah yang mengatakan kayak di Sunda ya, ada si kumang, anjing diketok oleh yang memeliharanya karena pernah kejadian dia mencuri dan sebagainya. Lalu ada bukan monyet, bukan kera, tapi simpanse yang besar, dia menjelma sebagai seorang pangeran. Banyak sekali fabels atau cerita-cerita di Indonesia ini, bagaimana kita harus menghargai hewan. Jangan mencederai mereka, jangan menyiksa mereka, karena mereka adalah duplikat atau jelmaan dari orang-orang yang lebih suci daripada kita. Itu diajarkan di bumi Sunda tuh. Jadi di saat yang Sumbi marah pada anaknya yang gara-gara makan daging si kumang, dagang anjing itu kan kejadian yang bilang kenapa kamu bunuh anjing itu? Anjing itu adalah jelmaan dari bapak kamu. Ini kan reinkarnasi. Lalu ada lagi di dalam pewayangan Purbasari. Purbasari itu adalah putri yang dinikahkan dengan kera. Kera yang besar, Lutung Kasarung. Nah, Lutung Kasarung adalah jembaan dari Batara Indra gitu. Jadi semuanya adalah pembelajaran bagaimana kita menghormati alam semesta dan kita harus menjaga hewan-hewan yang memang ada di lingkungan kita. Itu sudah ada fablesnya atau cerita-cerita seperti itu. Fatar lagi kita yang masuk ke apalagi di ranah Bali, maaf sekali lagi. Bali punya aturan sendiri, Bali punya lingkungan sendiri, dan Bali punya tatanan sebagaimana dreste yang diatur di Bali. Kalau kita pendatang, hargai itu. Desa Mawacara, Desa Kalapatra. Di saat kamu datang ke suatu tempat, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Jangan kamu menghina apapun yang ada di tanah Bali. Gitu. Jadi kalau itu terjadi, maka ada kerusakan yang menjadi ketidakseimbangan dalam tanah Bali, keseimbangan di sana. Yang muncul ujung-ujungnya ada tadi. Ada satu kejadian lagi. Ini tidak terekam. Ada orang Jawa datang ke tanah Bali nih. Dia sering makan biawak.
dia berburu biawak. Gitu. Oh iya. Ngerti nggak berburu biawak nih orang-orang Jawa kan orang Jawa sering makan biawak. Ya. Gitu. Apa yang terjadi? Setelah dia makan biawak dari sisi sungai, dia melata seperti biawak. Ngerti maksudnya? Dan itu tidak dipublikasikan. Ujung-ujungnya beliau mati karena tidak tertolong gitu. Dan ini nyata di Bali gitu. Makanya itu sekali lagi bicara, ayo kita hormati tradisi lingkungan, tradisi daerah, tradisi-tradisi yang memang sudah dibangun oleh leluhur kita. Karena tidak mungkin leluhur kita membuat satu tradisi tanpa ada dasar hukum. Gitu. Nah, di Bali hukum tabur tuanya kuat sekali. Apalagi gitu, Mas Miko selama di Bali melihat banyaknya binatang atau hewan-hewan yang kayak burung gitu kan. Apa ya, jarang ditemui di daerah kita. Iya. Ratu. Di luar Bali tuh burung kan udah nggak ada yang sembarangan bisa masuk ke rumah. Kalau di Bali ada yang makan banten, ngerti maksudnya? Dan itu kan suaranya beliau tuh suaranya burung itu kan indah sekali pagi-pagi. Bayangkan, keindahan itu tidak ada. Makanya sempalan surga ada di Bali. Setuju. Kita setuju di situ ya. Jadi apa yang mesti dijaga? Tatanan yang ada di Bali harus kita jaga sama-sama. Jangan merusak alam karena burung tinggal di pohon. Jangan merusak gunung, jangan merusak apapun. Kenapa? Keseimbangan harus dijaga agar mata air tetap keluar dengan mata airnya, kan gitu. Kayak di Tabanan, di Jatiluwih, itu kan mengalir airnya jernih semua. Jangan rusak itu sama sekali. Jaga itu, karena itu warisan leluhur kita kepada kita. Keseimbangan adalah kemutlakan. Kita menjaga kemutlakan itu agar terus menerus, agar generasi kita bisa menikmati apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Itu yang penting. Di luar dari ngobrolin tentang yang lagi viral tentang kera, kemarin kita lihat Ratu juga ya menyinggung lah dikit bareng sama para ulama gitu kan. Nah, ternyata ada Sulinggi kita yang apa ya, kalau kita bilangnya itu apa ya, perjalanan sucinya itu tidak hanya hadir ke pura-pura gitu. Kalau kita kan Tirta Yatra ke pura-pura. Nah, ini Ratu hadir ketemu dengan banyak ulama. Pesan apa sih sebenarnya yang ingin Ratu bawa gitu loh? Ini di luar, ini ampura. Ya nggak apa-apa. Pesan yang ide ingin bawa adalah gini. Kita beranjang sana, siwa krama. Kalau bahasa sana kan silaturahmi dengan semua pihak. Karena suatu kewajiban buat sesama manusia menjalin hubungan baik. Kita selalu bicara Om, Santi, 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 Om. Damai di dunia, damai di hati, damai selamanya. Itu kan kata-kata itu. Itu nggak bakal terjadi kalau cuma diucapkan di akhir doa. Kita harus lakukan Om Santi Santi Om itu sebagaimana laksana. Karena dalam begawan kita, sekali lagi, doa adalah perilaku seseorang yang bisa merubah nasib orang itu. Jadi doa itu bukan rangkaian kata-kata yang indah. Doa itu adalah rangkaian yang bisa merubah perilaku kita oleh perbuatan kita, di mana nasib kita bisa berubah. Itulah doa. Jadi saya berdoa dalam berjalan. Saya bertemu dengan tokoh-tokoh, saya berbicara dengan hati ke hati, tidak menunjukkan saya itu siapa, saya bagaimana dan apa. Karena dalam pertemuan dua tokoh itu sama-sama harus sadar, dia tokoh punya umat, saya juga punya umat. Paham maksudnya? Di saat saya punya umat, maka saya punya kepentingan nih. Umat saya yang orang Sunda, punten sekali lagi, kan saya putra Sunda. Di saat saya putra Sunda, saya membawa dong identitas Sunda saya kepada beliau semua. Nih, Sunda ini seperti ini, Sunda itu seperti ini. Karena saya beragamakan Hindu, saya Sunda yang beragamakan Hindu seperti ini perilakunya. Tata caranya seperti ini, menghormati orang tua. Tidak merasa pangaingna, tidak merasa paling baik dan sebagainya. Karena ada pikuku Sunda. Ulah nembokeun awak, ulah nembokeun ngaran, ulah nembokeun kapal. Jangan merasa paling baik, jangan memperlihatkan kamu siapa, jangan memperlihatkan kesucian kamu siapa. Itu jangan semuanya.
Nah, di saat bertemu dengan beliau, saya tidak merasa sebagai apa-apa. Maaf sekali lagi. Saya hanya merasa sebagai orang Sunda yang beragamakan Hindu, yang Astung Karo sudah Madui Jati sebagai seorang resi, di mana ketokohan itu saya harus letakkan di atas segalanya. Bayangkan kalau saya sombong, orang akan berbicara apa di situ? Wah, si resi mah cenah kadieu teh belegu ke cenah sombong segala lupa gitu. Itu kan jadi mencemarkan nama baik kita semua, khususnya suku Sunda gitu. Paham maksudnya? Jadi saya harus memberikan pada mereka yang terbaik, first impression-nya, bahwa saya orang Sunda, tahu etika, dan etika orang Sunda seperti ini. Saya orang Sunda, tahu adab, adabnya seperti ini. Saya orang Sunda, saya agama Hindu, dan letaknya seperti ini. Jadi saya menempatkan itu dengan porsi yang saya pikir menurut ide pribadi pas gitu. Gitu, karena itu berada di media sosial, tentu kita sebagai umat Hindu yang menonton juga bangga, Ratu. Artinya bangga itu apa ya? Tontonan kita saat ini kan tontonan-tontonan yang begitu random ya. Tontonan Hindu ini kan sangat minim sekali. Dengan hadirnya Ratu bertemu dengan para ulama, ini kan sebuah hal yang bukan baru ya, tapi istimewa ketika menjadi tontonan. Gitu, Ratu. Jadi ya itu yang kita Miko atau pemirsa Hindu Channel ini, Hindu Channel sebagai perantara, sebagai ucapan bangga lah. Gitu. Terima kasih sama-sama. Yang menarik dari cara ide untuk kita bertamu, untuk kita beretika, sama halnya berkaitan kita beretika kepada alam Bali. Gitu. Betul. Dengan kejadian ini, tentu ini menjadi PR kita bersama bahwa ini kode alam baik untuk manusianya, baik juga untuk lingkungannya. Kenapa kok lingkungan Bali ketika diganggu berdampak kepada manusia? Betul. Gitu. Artinya di luar sana bagaimana alam yang sudah mereka obrak-abrik, yang binatangnya sudah tidak ada, rumah kandangnya sudah tidak ada, bahkan hewannya pun sudah tidak ada lagi. Nah, boleh ide disampaikan bagaimana etika kita berada di lingkungan teguran alam Bali ketika kemudian kita kaitkan juga dengan di daerah lain yang mungkin ini teguran untuk daerah lain. Gini, kita sayang. Sebagai manusia. Siap, gini sayang. Jadi alam itu berkata, alam itu bicara. Kata dan bicara itu suatu rangkaian yang harusnya didengar oleh orang-orang spiritual. Ya. Jadi di saat sabda alam berkata, sabda alam bicara, orang-orang spiritual harus menangkap itu semua. Kenapa musim hujan sudah lewat, kenapa tetap hujan? Kenapa ada longsor di sana? Kenapa terjadi pembunuhan? Kenapa ada namanya bunuh diri dan sebagainya? Kita sebagai seorang spiritual introspeksi diri. Apa yang sedang dikatakan alam kepada kita? Alam sedang bicara apa sama kita? Kok kedukaan terus-menerus terjadi? Kita introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Saya mengintrospeksi gini, mengatakan, apa saya kurang bakti saya kepada alam semesta? Apa saya kurang memperbaiki diri saya kepada alam semesta? Saya tidak pernah menuduh orang lain. Saya mengintrospeksi diri untuk diri saya sendiri. Makanya saya melakukan perbuatan, maaf ini, kadang-kadang kontroversial. Karena itu yang saya koreksi. Oh, saya kurang sopan kepada orang tua mungkin. Oh, mungkin saya kurang begini dan begitu. Itu yang saya lakukan. Jadi correct and correction itu untuk ide pribadi, tidak untuk orang banyak. Untuk tidak orang banyak. Nah, di saat itu terjadi, kesempatan ini ide mohon, ide mengajak teman-teman yang spiritual untuk sama-sama mengkoreksi apa yang sudah kita lakukan atas alam ini, apa yang kita sudah sumbangsikan kepada alam ini, sehingga alam ini begitu murka kepada kita, begitu marah kepada kita, sehingga alam ini menegur kita dengan kerusakan yang luar biasa. Bali dulu tuh nggak pernah banjir, Bali tuh nggak pernah ada musibah apapun. Bali, tetapi kenapa Bali sekarang ada banjir dan sebagainya, pembunuhan, bunuh diri dan sebagainya itu tinggi di Bali. Harus ada introspeksi dari para spiritual yang sudah menjalankan, khususnya pada Dwi Jati. Yuk kita rapatkan bariskan, kita fokus kepada apa yang terjadi pada alam ini.
Kenapa? Karena kita bagian dari alam ini. Karena kita bagian dari alam ini. Kita kan Buana Alit, ini kan Buana Ageng. Buana Alit adalah bagian dari Buana Ageng. Jadi sesuatu yang terjadi atas Buana Ageng pasti ada kontribusinya dari Buana Alit gitu. Karena kalau kita berbicara Hindu, banyak cerita-cerita tentang apa ya, simbol-simbol alam. Iya. Ya mungkin pemirsa Hindu Channel yang punya cerita tentang Hanuman, cerita tentang kera yang membantu di Alengka sana, Krishna. Ya, boleh nanti diceritakan, diketik di komentar. Siap. Pada intinya pada hari ini kita bersama dengan Ratu Lanang ingin diskusi ingin diskusi betapa mulianya kita sebagai manusia ketika kita itu menghargai, menjaga etika kita tidak hanya dengan manusia saja, dengan lingkungan kita pun dan itu alam semesta sudah kewajiban kita. Betul. Suksema Sama-sama atur nuhun. Karena Ratu saking padatnya kita tidak ingin diskusi lama. Siap. Ini hanya untuk menunjukkan kepada pemirsa Hindu Channel yang sudah kangen-kangennya bertemu dengan Ratu Lanang. Suksema. Iya, makasih banyak atur nuhun Mas Miko. Atur nuhun. Siap. Nanti kita ketemu lagi di Jawa gitu kalau ada acara. Siap. Hindu Channel belum diundang di acara Sunda kemarin. Besok ada acara. Kapan? Besok tanggal, kalau tidak salah ini ada undangan ke ide. Acara Sunda. Acara kesundaan. Jadi namanya Ngaruat Jagat Pasundan. Ngaruat Jagat Pasundan itu 7 gunung. Jadi ini sebelum ngertakan Bumi Lamba. Ngaruat Jagat Pasundan. Ruatan Jagat. Suro. Bukan Ruatan Jagat, beda lagi. Oh, beda dengan Suro. Ini kan pas di bulan Suro. Iya, tapi Ruatan Jagat Pasundan tuh di mana teman-teman Sunda bikin kegiatan ngaruat itu artinya menyelamatkan bumi Pasundan dari ancaman dan sebagainya. Tetapi ide mengatakan Pasundan itu bukan cuma Sunda, tapi Nusantara itu Pasundan. Jadi ngaruat Jagat Pasundan sama juga memperbaiki tatanan di Nusantara. Efeknya ke sana. Efeknya ke sana. Iya. Yang penting jangan sampai Kang Deddy Mulyadi hadir. Karena beliau repot. Sibuk ya. Karena beliau repot. Sukses semua. Sehat-sehat kami tutup sama-sama dengan Paramasanti bersama dengan Ratu Lanang. Paramasanti. Om Santi 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 Om. Atur nuhun rahayu. Atur nuhun.